Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inni usikum bi nafsi bi taqwallahil qaili fi mukamil kitab. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Innallaha laghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada kita semua untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangannya. Segala puji merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Segala anugerah yang telah kita nikmati sampai detik ini tidak lain adalah pemberiannya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Dengan kenikmatan-kenikmatan itu, sudah sepatutnya kita datang dan bertemu pada siang hari ini dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, ini merupakan bentuk syukur kita atas semua hal yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga salawat kita juga dapat mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan senantiasa meningkatkan diri melalui ibadah-ibadah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Sebagai bagian dari peningkatan takwa itu, kita perlu senantiasa bersyukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat menjalani kehidupan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Tiada satupun selainnya yang mampu menghitungnya. Nikmat terbagi menjadi dua macam, yaitu nikmat lahir dan nikmat batin. Allah Ta'ala berfirman, wasbagu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Quran Surat Luqman ayat 20. Nikmat lahir adalah nikmat yang terlihat oleh mata, seperti harta, ketampanan, kecantikan, keturunan, kesehatan, kedudukan, tanah, tanaman, air, dan lain sebagainya. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang didapati oleh seseorang dalam dirinya, seperti memiliki ilmu tentang Allah, kokohnya keyakinan kepada Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan berbagai mara bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban setiap muslim adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Bersyukur kepada Allah adalah dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk bermaksiat kepadanya. Tidak kufur kepada Allah dan kepada utusannya. Barang siapa melakukan syukur seperti ini, maka ia adalah seorang hamba yang telah bersyukur kepada Tuhannya. Sedangkan orang yang mengucap syukur kepada Allah dengan lidahnya sebanyak apapun, namun masih menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepadanya, maka hakikatnya ia belumlah bersyukur kepada Tuhannya. Sebagaimana yang diwajibkan dan hendaklah dia diketahui
bahwa kita semua di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban pada atas nikmat Allah yang anugerahkan kepada kita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah ayaqulalah alam usiha laka jismaka wa urwika minal ma'il barid." Rawahul Hakim was Sahih. Hal pertama yang seorang hamba akan dihisab tentangnya di hari kiamat adalah dikatakan kepadanya, "Bukankah telah aku sehatkan badanmu dan aku hilangkan dahagamu dengan air yang dingin?" Hadis riwayat Al-Hakim. Karenanya, mari kita muhasabah diri kita. Mari kita renungkan, sudahkah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita selama ini? Saudara-saudara seiman, di antara nikmat batin adalah nikmat teragung yang tidak sebanding dengan nikmat apapun, yaitu nikmat iman kepada Allah dan nikmat-nikmat yang mengikutinya, yaitu berserah diri kepada Allah, menyintai orang-orang soleh, kokohnya keyakinan kita kepada Allah, mengagungkan ilmu agama dan semacamnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah modal utama bagi seseorang muslim, sehingga ia adalah nikmat yang paling agung, paling utama, dan paling tinggi yang diberikan kepada Allah kepada manusianya. Orang yang diberi dunia namun tidak diberi iman, maka seakan ia tidak diberi nikmat apapun. Sebaliknya, orang yang diberi iman namun tidak diberi dunia, maka seakan ia tidak terhalang dari nikmat apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'tid dina illa liman ahaba." Rawahul Ahmad. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan nikmat dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada orang yang ia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Di antara nikmat ada juga yang merupakan akibat atau buah dari nikmat iman. Nikmat ini tampak pada anggota badan seseorang, seperti melaksanakan kewajiban, menjauhi perkara haram, dan memperbanyak amal sunnah. Nikmat iman sebenarnya adalah nikmat batin, akan tetapi pengaruhnya terlihat pada anggota badan. Iman adalah syarat diterimanya amal soleh. Tanpa iman, untuk amal kebaikan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah SWT. Orang yang mati dalam keadaan tidak iman akan datang di hari kiamat tanpa memiliki sedikit pun kebaikan, karena ia tidak mengenal Allah dan tidak beriman kepadanya. Sedangkan seorang muslim yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya lalu meninggal sebagai pelaku dosa besar, maka ia terkandung pada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, ia akan mengampuninya. Sedangkan orang yang diberi taufik untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin dengan melaksanakan perintah Allah, sehingga ia melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara haram serta menggunakan anugerah nikmat untuk menaati Tuhannya, maka balasan Tuhan dari Tuhannya adalah kenikmatan yang abadi yang tidak akan purna dan sirna. Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka dari Tuhannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Mereka adalah makhluk yang paling berbahagia karena Allah ridho terhadap mereka sebagaimana mereka ridho kepadanya. Ridho Allah adalah salah satu sifatnya yang tidak menyerupai ridho makhluk, karena makna ridho Allah adalah kehendak untuk memberikan nikmat, sedangkan ridho para hamba kepada Tuhannya adalah berimannya mereka kepada Allah, menerima ketetapannya dan menyerahkan segala hal kepadanya. Mereka tidak memprotes dan menyalahkan Allah dalam satupun musibah yang menimpa mereka. Sebaliknya, mereka bersabar untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara haram serta menahan diri dari menggunakan nikmat Allah
dalam perbuatan maksiat kepadanya, mereka juga bersabar atas ujian-ujian yang menimpa mereka, sehingga balasan untuk mereka adalah ridha Allah terhadap mereka. Sungguh beruntung mereka, alangkah berbahagianya mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hal itu, khatib mengajak jamaah semuanya untuk bersyukur atas segala anugerah yang telah kita dapatkan dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepadanya. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mensyukuri seluruh nikmatnya, sehingga kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. Jalanallahu wa iyyakum minal fainil aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratin ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dzikril hakim. Innahu ta'ala wa jawwarul karim malika barrun raufur rahim.